Kalau misalkan UN diadakan, terus saya tadi kan suatu kosong-kosong kayak gitu, kalau ada tema percuma, UN masih ada juga, sedangkan kita melakukan sebuah UN tapi dibantu oleh guru gitu. Ketika kita melaksanakan UN, nilai kita kecil, yang membantu guru percuma. Jadi guru ya. Jadi yang salah guru tuh, apa tuh jadi baik. Lebih baik nanti hapusan aja. Saya yang lagi satu lagi dari imam. Kata imam gini, oke nanti dulu. Habis sebelum banget nanti lagi. Kan lempar dulu ke yang lain. Silakan tenang. Dulu, Bang lihat dulu. Kalau masa tadi UN yang di workshop. Kalau emang, gitu kan, UN itu bisa jadikan motivasi untuk murid-murid. Wah, mau UN nih, harus cepat-cepat belajar. Itu yang murid nggak ngerti. Nah, yang nggak ngerti, nggak ada UN ini, lihat aja ntar besok itu yang ngerti. Saya yakin, remaja sekarang itu seperti itu pikirannya. Gimana ntar, bukan ntar gimana. Kedua, kalau emang sekarang ributkan kita masalah UN dihapuskan, kenapa nggak dari dulu, gitu kan? Kenapa sekarang ribut dihapuskan, kenapa nggak dari dulu, gitu kan? Itu. Jadi yang sudah bahwa UN harus diadakan. Oke, silakan dibangun. Ini, tadi kan untuk motivasi ya. Masa berarti kita harus fokus terus terhadap matematika, Indonesia, Inggris dengan IPA atau IPS. Mas pelajari pelajaran lain diabaikan dong. Ngapain kita belajar dari kelas 1 sampai kelas 3 itu belajar sejarah, belajar PKN, ngapain belajar itu kalau yang di UMN cuma pelajaran banyak ya. Itu statement tetap seperti. Silakan mulai yang lainnya. Bertanya. Pertama saya akhirnya kenapa yang difokuskan itu 4 pelajaran sementara saya balik lagi jangan bawa lebih jauh dari kenapa yang harus dipelajari itu di dunia itu hanya 4 sementara yang lainnya bukannya diabaikan ya tapi itu hanya sebagai ilmu pembekalan bukan dikhususkan sementara yang 4 ini sebagai acuan bahwa kita itu bukan ya standarisasi pendidikan itu seperti itu sementara yang lainnya itu sebagai kalau untuk kita itu mau disepakati silakan mau nggak juga silakan kemudian menanggapi dari dia tadi ini masalah dan berarti juga masalah kecurangan terhadap UN dan Sana kalau ya sementara ini benar kata dia kalau mau dihapuskan kenapa tidak dari awal itu saya merasa nggak perlu dihapuskan yang diperbaiki sistemnya. Oke berarti masih tetap pro bahwa ini harus diadakan tapi sistem yang harus diperbaiki silakan dibangun. Yang ini dari Kang Iman tadi kan memang standarisasi IQ orang itu di matematika Indonesia IPA dan atau IPS dan Inggris. Dan kembali lagi ke potensi muridnya. Apabila muridnya lebih menonjol di PKN di sejarah, itu kalau misalnya UN semua pelajaran di UN kan, itu pelajaran-pelajaran selain 4 pelajaran itu bisa membantu dia untuk lulus. Kalau misalnya kita memfokuskan ke 4 pelajaran, tapi sedangkan dia lebih menonjol di pelajaran yang lain selain 4 pelajaran itu, berarti tidak ada yang bisa membantu dia. Jangan yang kontra dulu terhadap dua pun. Nah, dulu. Ya, saya apakah itu aku tidak setuju kan 4 mata pelajaran itu di UN tidak setuju kan di sana ada bahasa Indonesia warga negara apa Maaf ya, maksud saya bukan menghapuskan 4 pelajaran itu, tapi kalau misalnya kita mau ujian nasional kan agar semuanya teraku, ya udah semua pelajaran aja, kenapa mesti 4 pelajaran itu? Kalau misalnya selain dari 4 pelajaran itu tidak bisa membantu dia untuk lulus, siapa tahu pelajaran lain bisa membantu dia untuk lulus. Ya, terima kasih Bang Bun. Jadi intinya Bang Bun sudah mulai simplan, kenapa enggak semua aja pilih ujian? Iya, maksudnya saya tidak setuju dengan 4 pelajaran
bingung. Oke, dari situ dulu nanti berjadi keliling. Saya menuju 4 nih. Berarti kayak menyikapi dulu dari sampean ya, kenapa UN dari dulu nggak dihapus dari dulu. Terusnya bukan kenapa nggak dihapus dari dulu, yang salah itu Indonesianya, pemerintah Indonesia. Kenapa kalau emang melihat dari segi UN, kalau memang dari dulu kalau misalkan kata tadi UN itu kan program Amerika bekerja sama dengan Indonesia. Indonesia kan sebelum mengambil program itu mikir dulu ke depannya apa yang akan dihasilkan dari UN itu. Sedangkan kita lihat apa yang dihasilkan UN, banyak orang bunuh diri. Ya betul. Gila. Sedangkan pendidikan anak orang, anaknya bunuh diri, orang tuanya nangis. Sedangkan pemerintah di atas hanya bisa melihat, tidak bisa membantu yang tertimpa itu. UN membahayakan. Yang mudah-mudahan dulu ya. Gini ya, masalah tadi UN yang bunuh diri, nggak bunuh diri. Itu sih menurut saya gimana pelajarnya. Dan kalau misalkan gitu kan pelajar bunuh diri gara-gara UN, ya mungkin emang saya dengar emang ada. Gitu kan. Tapi Kang Rudi, biasanya orang seperti itu tuh orang yang malas belajar, saya yakin. Dan yang menyikapi yang Ibu Anggun tadi masalah pelajaran, kan? 4 UN, yang di UN-nya kan 4, ya kan? Nah, 4 pelajaran itu dan yang lainnya itu enggak berguna untuk keseluruhan, tapi untuk masa kehidupan bahasa Indonesia. Yang kita contoh, kita di Jawa, di pelosok, gak ngerti bahasa Indonesia, ada pelajaran bahasa Indonesia, jadikan bahasa Indonesia. Yang kedua, PPKN, warga negara, bagaimana struktur negara, gitu kan. Yang ketiga, sosial, gitu kan. Yang keempatnya, yang di negara kan mungkin 4, gitu kan. Dan seluruh pelajaran itu berguna, gitu kan. Udah untuk 4 dan semua, gitu kan. Dan menurut saya, menurut yang Kang Iman tadi itu benar, sistem yang diperbaiki, bukan yang dihapuskan. Oke. Berarti masih tetap sebelum saya lebarkan sebuah, saya akan tambahkan sedikit. Di rumus matematika itu ada sistem median, modus, dan mean. Silakan digunakan. Silakan Bu Anggun. Modus dan mean nanti itu teh. Modus itu nanti simpel, sampel. Silakan di nanti disambungkan. Nyambungnya di mana terserah. Memang saya berikan kata untuk peluasan yaitu modus sampel kan kalau di matematika bisa digunakan dalam bahasa seperti ini. Median atau apa? Mean. Antara 3 itu kan saya modus, median, mean. Nah itu sampel 3. Modus udah rusak. Ya oke. So, Ibu Anggun gimana? Bentar. Saya kalau memahami maksud Pak. Modus dan median, ya itu maksudnya di satu konten dengan itu. Itu mah saran digunakan gaya terserah. Jawab untuk statement yang sekarang dengan simpel. Oh, Dan pada dan nyambung lagi dia lain. Enggak, itu mah saran. Digunakan enggaknya terserah. Ya, untuk gimana kita keluarga lagi? Ini tadi kan kata sampean itu memang saya setuju semua pelajaran itu memang berguna untuk kehidupan. Mau Indonesia kayak mau matematika semuanya berguna. Nah terus kalau misalnya oke lah kalau ilmu pasti kita gunakan. Kalau selain dari 4 pelajaran itu, tapi kalau misalnya yang menentukan kelulusan itu hanya 4 pelajaran, apa jadinya kita hidupnya gitu? Kalau misalnya kita nggak lulus kan sama aja itu nggak berguna yang lain pelajarannya kalau kita lulus. Oke, terima kasih. Soal kaca, silakan Bang. Ayo minyak. Untuk yang harus diketahui, tadi kan gimana kalau seorang kumpul di PKN atau apa? Nah, untuk saya kemarin ikut UN, sistemnya rapot juga dari kelas 1, 2, 3 kan zaman sekarang membantu ya. Nah, jadi walaupun UN diadakan dan hanya 4 pelajaran yang di UN kan, tapi pelajaran-pelajaran di bawahnya juga itu membantu gitu, tidak mungkin tidak membantu. Nah, di yang sekarang. Nah,
untuk Rudy tadi sampai ada yang meninggal kalau diri atau pelukan apalah. Baik. Cuma menurut saya itu memang dramatis lah. Dramatis Miko ya lagi Miko. Hanya orang-orang bodoh yang seperti itu. Oke, ya terima kasih. Berarti itu hanya yang dramatisir ya. Iya. Silakan yang kontra terhadap Koyo dulu. Kontra terhadap Koyo. Ini dulu belum saya jembatan. Yang saya lakukan tadi jawab bahwa pemerintah itu harusnya lebih berfokus dulu pada sistem pendidikannya, jangan dulu menetapkan standarisasi mutu. Karena ketika sistem pendidikan sudah benar, sudah baik, maka yang namanya merit itu menurut saya tidak perlu. Bahkan di Rusia itu terkenal sebagai negara yang pendidikannya sangat bagus dan mereka tidak pernah sekalipun mengadakan Silakan yang tadi ingin berpendapat siapa dulu? Silakan. izin untuk melanjutkan tadi akan Pak, ya. dan empat pelajaran ujiannya. Kan empat pelajaran itu misalkan IPA kan masih beranak, ada fisika, kimia, biologi. Jadi kecuali kalau PKN mah kan nggak mungkin gitu kan, masih ada di IPS, sejarah. Ya, intinya dari empat pelajaran itu Pro kontra. menyangkut ke semua pelajaran beranak ya, seperti itu lah. Silakan, bagaimana pendapat Bang Abdul? Menyanggah pendapat dari Kang Moyo. Jadi kan dikatakan memang nilai rapot itu dapat membantu UN untuk sekarang. Itu kalau posisinya nilai UN-nya bisa, misalnya nilai rapotnya bagus, nilai UN-nya bagus, ditambah lalu dibagi dua kan. Ini kalau misalnya posisinya UN-nya jelek, anjlok banget, tapi nilai rapotnya itu bagus, tetap aja kalau dibagi dua jelek tetap gak lulus kan. Oke, terima kasih Ibu Anggun. Jangan ada yang mau berpendapat? Jangan lupa ini ya, saya di registrasi. Yang empat difokuskan aja maksudnya yang gagal komoditas. Padahal kalau kita udah fokus, saya rasa apapun masih bisa. Saya cuma bisa memperkirakan dua hal. Yang pertama, karena kalian masih ragu berarti sendiri. Yang kedua, kalian takut gagal. Itu yang membuat kalian menolak UN. Kalau misalnya kalian percaya bahwa kalian belajar selama dari kelas 1 dari PAUD sampai sekarang, saya rasa kenapa harus takut? Jauh tiap hari berhadapan dengan matematika, itu sebenarnya dengan kalian sebenarnya dengan tulus kalian tidak takut, tapi dengan empat takut. Kenapa? Terima kasih. Intinya ketakutan yang ditimbulkan oleh pribadi siswa, jangan Karena dari Anda sudah lulus. Ini tadi kan kita memfokuskan ke empat pelajaran ya. Oke lah, kita memang berpotensi muncul di empat pelajaran ini. Tapi misalnya kita memang jawaban nomor 1 sampai jawaban nomor 10 sudah semua. Tapi kalau misalnya kita bulatannya itu LC atau foto kertas yang sekarang aja baru lulus. Terus kalau misalnya pelajaran-pelajaran lain itu bisa, ini kan misalnya ada 10 pelajaran. Kita memfokuskan 10 pelajaran ini di 4 pelajaran yang di UN itu tidak bisa. Ini bisa membantu yang 4 pelajaran ini. ya benar ya. Jadi gini ya, memang benar loh. Memang dalam silakan yang lain dulu. Oke, Ina, Saya mau menanggapi yang tadi Kang Imam katakan dan yang Kang Iman katakan. Ini ya, saya setuju dengan Teh Isha, soalnya kan di Rusia juga ada negara yang tidak pernah ujian sama sekali ya Teh. Menurut Kang Imam tadi kan negara Indonesia mau menjadi negara berkemajuan atau menjadi negara maju kan? Kalau menurut saya, kalau misalkan memang ingin menjadikan Indonesia itu bisa bersaing dengan orang lain, kita hanya di bidang pendidikan gitu. Yang tadi Kak Iman bilang antara pendidikan di kota dan di daerah. Yang saya
ya dia jadi nelayan di sekolah, nelayan dengan baik agar dia bisa menjadi tidak pengangguran gitu ya, menjadi seorang nelayan yang baik penghasilannya banyak. Yang di perkotaan ya disesuaikan lah, kalau yang sekolahnya dekat gunung ya dia belajarnya benar-benar sesuai dengan Gunung. yang bisa nanti dia menjadi mata pencariannya. Oke, terima kasih. Karena waktunya sudah kita ya, jadi kita ini pending dulu sampai ke subuh. Terakhir ke subuh, ya, berarti terakhir ke subuh. Oke, jadi film statement saya Pak Bun, jadi ada kesimpulan